Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda kutukanmu pada mantan kejadian, ya. Jadi kan pada saat kita sedang kecewa-kecewanya dengan mantan, tahu kalau mantan mengkhianati kita, maka tidak sedikit kan orang yang kemudian marah, dan ketika dia marah itu dia mengeluarkan kutukannya, ya. Ada yang mengutuk mantannya untuk bangkrut, ada yang mengutuk mantannya jadi penyakitan, ada yang mengutuk mantannya akan kesepian selamanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka doa kita atau kutukan dalam keadaan yang kecewa seperti itu, ya, artinya dalam keadaan kita yang terzolimi, itu kan adalah doa yang mustajab. Jadi semua yang keluar dari mulut orang yang terzolimi, semua kata-katanya untuk orang yang menzoliminya itu akan kejadian, ya. Nah, memang kita sedapat mungkin tidak boleh ya mendoakan yang buruk untuk orang lain, ya. Doakan orang-orang yang baik-baik, ya. Nah, kenapa? Ya karena kalau orang itu tidak zolim kepada kita, kita doakan yang buruk, doa itu akan berbalik untuk diri kita sendiri. Misal kita iri ya, ada orang kaya. Kita berdoa agar dia jatuh miskin, ya biasanya justru yang terjadi sebaliknya. Ya, dia tambah kaya, nanti yang susah nyari pekerjaan malah kita. Ya. Nah, tetapi kalau orang itu menzolimi kita, maka apa yang jadi doa kita itu akan kejadian untuk dia. Orang kaya zolim, nah itu ya. Kemudian kita berdoa yang buruk agar dia bangkrut dan seterusnya, maka apa yang jadi doa kita yang terzolimi itu akan kejadian pada orang yang menzolimi kita. Karena itu kita diajarkan di dalam sebuah hadis, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, ya, malas ibadahnya, banyak dosanya, ya. Tetapi ketika di dunia ini dia terzolimi, maka doanya akan terkabul, akan kejadian untuk orang yang sudah menzoliminya, ya. Nah, jadi ya, berdoa atau mengutuk, nah itu kan hanya diperbolehkan ya bagi mereka yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi, ya. Nah, ada 3 tanda tuh ketika apa yang jadi kutukan kita untuk mantan akan kejadian, ya. Yang pertama tadi ya, mantan akan bangkrut, tidak punya apa-apa, ya. Jadi kenapa mantan mengkhianati kita? Ya karena merasa duitnya banyak. Dengan duitnya dia bisa memilih siapapun yang dia inginkan, ya. Nah, maka ketika dalam kemarahan dan kekecewaan itu, ya,
terbersit di dalam benak kita agar mantan ini bangkrut, nah, ketika kutukan itu terwujud atau kejadian, maka apa yang pernah terbersit di dalam benak kita itu, atau malah kita katakan sekarang kita lihat terwujud atau terjadi, ya. Jadi ketika itu terjadi pada mantan, ya, kita akan ingat bahwa ini pernah menjadi doa kita, ya. Ini pernah terbersit di dalam benak kita, atau kita pernah membayangkan kejadian seperti ini pada diri mantan, ya. Jadi ada kan orang bilang, saya tidak pernah kok mendoakan mantan itu agar bangkrut, agar susah. Saya mendoakan dia semuanya yang baik-baik. Oke, itu doa dengan lisan kita, ya. Tapi tanpa dia sadari, dia sering juga membayangkan mantannya bangkrut. Padahal kualitas doa itu dengan pikiran itu kadang-kadang jauh lebih dahsyat daripada doa dengan lisan. Jadi apa yang orang bayangkan tanpa dia sadari sesungguhnya itu juga adalah doa. Ya, idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang meminta, dia sedang berdoa kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Oke. Nah, jadi dia memang tidak pernah mendoakan dengan lisannya, tetapi dia membayangkan mantannya akan bangkrut. Maka apa yang dia bayangkan itu, karena dia orang yang terzolimi, kejadian, mantannya bangkrut. Ya, itu tandanya yang pertama. Terus tandanya yang kedua, mungkin mantan sekarang juga dicampakkan oleh orang ketiga. Ya, jadi penderitaan yang kita rasakan ketika dicampakkan oleh mantan, kita bisa melihat sekarang mantan juga merasakannya. Betapa tidak enaknya dicampakkan, dikhianati oleh seseorang yang untuk dia kita sudah berkorban segalanya. Ya, itu tanda yang kedua. Kemudian tandanya yang ketiga, sekarang kita melihat perubahan pada fisik mantan. Selama ini mantan begitu bangga dengan penampilan fisiknya yang terlihat begitu keren, ya, yang begitu menarik, dan kelebihan fisik itu pula lah yang dia gunakan, yang dia manfaatkan untuk tebar pesona, sehingga orang ketiga jadi terpesona dengan dia, ya tidak? Dan sekarang terjadi perubahan, ya. Mantan terlihat jauh lebih tua daripada usianya, ya. Mantan terlihat kurus kering. Mantan terlihat seperti orang yang kurang istirahat, ya. Mantan terlihat seperti orang yang kurang nutrisi, dan seterusnya. Jadi ada perubahan tuh. Jadi orang tidak pernah menyadari, ya, bahwa ketika dia mendapatkan doa-doa yang buruk dari begitu banyak orang yang sudah dia zolimi, itu juga akan memberikan pengaruh kepada fisik dia, ya. Nah, maka kenapa demikian? Ya karena doa itu dia bisa memberikan pengaruh kepada psikis sekaligus juga kepada fisik. Jadi contoh, ya, kita sering lah, ya, misal nyeri lutut. Nah, nyeri lutut, ya, sulit untuk jalan, sudah minum obat, tapi kok belum ada efeknya, ya, belum ada perubahan, kok masih nyeri juga seperti itu. Apa yang kita lakukan untuk memperkuat, ya, terapi yang sedang kita lakukan? Kita berdoa,
Ya, kita berdoa, beberapa saat kita mulai merasakan ya ada perubahan pada lutut kita dan seterusnya. Nah, misal ada orang yang pengen punya anak, ya, sudah ke berbagai macam terapi, ya, ke dokter, ke alternatif dan seterusnya. Tapi juga belum ada tanda-tanda akan mendapatkan anak, ya, atau tanda-tanda kehamilan pada istrinya. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ya, dia perkuat usahanya tadi dengan doa. Ya, pelan-pelan dengan sabar, tiba-tiba istrinya mulai hamil dan seterusnya. Nah, itu yang saya katakan bahwa doa itu dia punya pengaruh yang kuat kepada psikis seseorang, dan juga ya terpaan dari energi doa itu akan juga berdampak kepada fisik seseorang, ya. Nah, maka itu kenapa kita juga butuh untuk terus membuat pagaran doa, ya, bagi diri kita sendiri. Ya, siapa tahu ada orang yang tidak suka dengan kita mendoakan yang buruk, ya. Memang mendoakan yang buruk tentang kita, kalau kita tidak pernah menzoliminya, itu akan berbalik kepada dia. Tapi kalau kita juga punya pagaran, itu akan mentalnya lebih keras berbalik doa itu tadi kepada orang yang mendoakan yang buruk kepada kita, ya. Nah, maka ketika kutukan kita itu terjadi kepada mantan, energinya menerpa diri mantan, maka kita juga akan melihat terjadi perubahan pada fisik mantan, ya. Jadi orang-orang yang terlihat selalu bahagia, awet muda dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang selalu berdoa yang baik, dan dia juga mendapatkan doa-doa yang baik dari anak-anaknya, dari mantunya, dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, dari murid-muridnya, dan seterusnya. Nah, itu kenapa ya kita harus selalu baik kepada orang, agar kita selalu mendapatkan doa-doa yang baik, sehingga tubuh kita juga mendapatkan energi yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.